Kerr terus beri kontribusi vital di Milan saat pulihkan cedera. Simon Kerr sedang bekerja keras memulihkan diri dari cedera dan berharap bisa kembali merumput sesegera mungkin. Sementara itu, ia terus memberikan kontribusi penting bagi AC Milan. Milan News menyorot, hampir mustahil bagi seseorang memiliki kemampuan sebagai leader meskipun tanpa bermain di lapangan bersama rekan-rekan satu tim yang lain dan harus menyaksikan pertandingan dari rumah. Akan tetapi, hal tersebut tak berlaku bagi Kerr. Pemain internasional Denmark tersebut menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu untuk memeriksa kondisi lutut kanannya yang dibedah Desember lalu setelah mengalami cedera ligamen krusiat anterior yang ia derita dalam pertandingan tandang Serie A Rossoneri melawan Genoa, dan hasilnya menunjukkan segalanya berjalan sesuai rencana. Bek 33 tahun tersebut sempat berbicara kepada media Denmark dalam belum lama ini, dan dengan 6 pertandingan tersisa hingga akhir musim ini, dan Milan masih bertengger di puncak klasemen sementara Serie A, kontribusi dan dukungan moralnya juga diperlukan dan dirasakan oleh skuad klub. Tujuannya adalah menjaga fokus tim dan rasa haus mereka akan kemenangan bahkan lebih tinggi. Dan bek tengah veteran tersebut dianggap sebagai salah satu kapten di skuad Rossoneri, sehingga ia merasa perlu berbicara. Bagaimanapun, Kerr saat ini hanya bisa mendukung Milan dari luar lapangan di tengah perjuangan mereka meraih Scudetto. Saat kontribusinya begitu vital bagi tim, ia belum akan kembali merumput sebelum musim depan bergulir. Francesco Totti ungkapkan, Ibra harus mendengarkan tubuhnya. Francesco Totti memberikan saran kepada Ibrahimovic untuk mendengarkan tubuhnya yang mulai sering dilanda cedera. Pangeran Roma menegaskan bahwa pemain Swedia itu tidak dalam situasi yang sama seperti selama tahun terakhir karir Totti untuk Giallorossi. Striker legendaris Italia itu pensiun 5 tahun lalu setelah musim yang menegangkan dengan Luciano Spalletti yang kembali menjadi nahkoda klub. Saat itu Totti juga berusia 40 tahun dan tidak lagi menjadi starter reguler. Zlatan Ibrahimovic telah berjuang dengan cedera musim ini, terutama sejak awal 2022 ketika ia hanya memulai 2 pertandingan Serie A. Ibra sudah absen 5 laga karena masalah fisik. Pemain jebolan Malmo itu juga akan absen dalam 10 hari ke depan karena cedera lutut. Situasi saya berbeda dari Zlatan, buka Totti kepada La Gazzetta dello Sport. Saya tidak mengalami banyak cedera. Saya merasa bisa memberikan kontribusi saya, tetapi saya dikesampingkan. Saya bermain hanya 5 atau 10 menit per game. Musim lalu sangat berat, terutama secara mental, saat tidak bermain secara konsisten. Apalagi di usia tertentu, tubuh bukannya istirahat tapi malah berkarat. Ketika Anda terbiasa diperkenalkan sebagai pemain pengganti, Anda kehilangan ritme. Pikiran Anda tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kaki Anda tidak cukup cepat. Anda tahu Anda lebih baik dari yang lain, tetapi tubuh tidak bisa dalam permainan. Lanjut dari mantan striker Roma itu. Saat ini Zlatan tidak bermain dan saya bisa membayangkan kesulitannya karena tubuhnya adalah mesin yang menuntut. Namun dari apa yang saya lihat dari luar, dia ingin tetap di lapangan seperti halnya AC Milan ingin mempertahankannya. Masalahnya bukan teknis, masalahnya adalah waktu bermainnya. Saya tahu apa yang ia rasakan. Saya pikir saya tahu pertanyaan yang ia tanyakan pada dirinya sendiri dan keinginannya untuk bertarung dengan kenyataan. Ungkap dari Francesco Totti. Presiden Torino ungkapkan, Belotti mungkin sudah tanda tangan kontrak dengan klub lain. Presiden Torino, Urbano Cairo, tampaknya telah kehilangan semua harapan untuk mempertahankan Andrea Belotti. Kepada awak media, sang presiden mengungkapkan pernyataan yang sensasional. Ia mungkin sudah menandatangani kontrak dengan klub lain. Penyerang tengah akan berstatus bebas agen ketika kontrak berakhir pada 30 Juni nanti, dan Belotti belum mengklarifikasi keputusannya terkait masa depannya. Ada minat dari Milan, Napoli, Atalanta dan lainnya.
Meskipun ia telah mengisyaratkan bahwa ia juga bisa menandatangani kontrak baru dengan Torino, itu sepertinya bukan ide di benak Presiden Cairo, karena ia memberikan versi kejadian yang sangat berbeda. Belotti mungkin sudah menandatangani kontrak dengan klub lain, kata Cairo kepada Tutto Mercato. Kontraknya hampir habis. Mulai 1 Februari ia sudah bebas untuk menandatangani kontrak dengan orang lain. Dan secara teori ia sudah bisa melakukannya. Ia bisa saja memberitahu kami. Tapi begitulah, ada banyak peminat, termasuk dari luar negeri. Tapi mari kita tunggu musim berakhir dulu, ungkap dari Urbano Cairo. Beberapa sumber mengatakan jika Andrea Belotti masih menunggu kesempatan untuk dapat bergabung dengan AC Milan di usia yang akan segera menyentuh 30 tahun. Ini adalah momen terakhir bagi striker timnas Italia itu untuk dapat membela klub pujaan masa kecilnya. AC Milan versus Genoa, menang 2-0, Rossoneri kembali ke Paulista. AC Milan meraih kemenangan 2-0 atas Genoa. Hasil ini membawa Rossoneri naik ke posisi pertama klasemen Serie A, menggeser Inter Milan. Giornata ke-33 Liga Italia 2021-2022 mempertandingkan Milan melawan Genoa. Duel berlangsung di San Siro Sabtu dini hari tadi. Gol Milan membuka skor ketika laga baru berjalan 11 menit. Rafael Leao menyambar masuk bola crossing Pierre-Kalulu dari sisi kanan. Tim tuan rumah terus tampil menyerang selepas gol pertama. Bola sepakan Alexis Saelemaekers pada menit ke-35 masih melambung di atas mister gawang Genoa. Genoa hampir menyamakan kedudukan di menit injury time. Pablo Galdames mendapat bola di kotak penalti dan menendang ke arah gawang. Bola meluncur tipis di pojok kiri atas gawang Milan. Percobaan Galdames itu sekaligus menjadi penutup babak pertama. Milan unggul 1-0 di masa istirahat. Peluang kembali didapatkan Milan, namun berselang bola sepakan voli Olivier Giroud masih belum menemui sasaran. Leo hampir mencetak brace pada menit ke-79. Bola tembakannya rendah dan dapat ditepis oleh Salvatore Sirigu. 2-0. Junior Mesias menggadaikan keunggulan Milan 2 menit sebelum waktu normal habis. Pemain Brasil itu menyambar masuk bola tembakannya di depan gawang yang ditepis oleh Sirigu. Tambahan 3 poin ini membawa Milan naik lagi ke posisi pertama klasemen Liga Italia dengan 71 poin. Skuad asuhan Stefano Pioli itu unggul 2 angka dari Inter yang sebelumnya menang 3-1 atas Spezia.